warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal quwwah hatta yastati'una yahduruna fi hadhil jamaah ba'da salat wa ta'lim fa insyaallah hadza barakatun minallahi ta'ala. Nazzala alaina bis sakinah wal mawaddah wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalimat yang paling pertama kita sanjungan kepada Allah yang tidak pernah berhenti. Selama hamba Allah menyanjung Allah, pertama karena memang mereka diberitahu oleh Allah. Selama manusia menyanjung Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka dipahamkan kemahamuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia kurang bersyukur? Karena terlalu banyak mereka memikirkan sesuatu yang belum ada. Akhirnya keluh kesah yang kita alami, pada akhirnya kita menjadi manusia bukan ahli syukur, tetapi ahli kufur yang tidak terasa. Maka kita kumpul di tempat ini mensyukuri nikmat Allah. Ya Rob, terima kasih. Kau panjangkan umur sehat wal afiyah, bisa duduk bersama di majlis yang terindah. Tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini kecuali halaqatul ilmi wa halaqatul dzikri. Dua tempat yang paling mulia di dunia itu cuma dua, Pak ya. Pertama halaqatul ilmi, tempat di mana kita belajar mendapatkan ilmu, dan yang kedua halaqatul dzikri, tempat berkumpulnya orang berzikir mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya Rob, kan gitu ya, sedikit, sekecil, sebodoh, sebanyak dan seberbagai macam yang kami lakukan perjuangan, mudah-mudahan ini jadi ciri bahwa akhir hayat kami husnul khotimah. Ya, kenapa? Karena kita nggak punya kemuliaan yang lebih, atau Pak, nggak punya kelebihan yang lebih. Memang kita nggak memiliki kelebihan itu semua. Tetapi manakala kita menempatkan kalbu kita, ya Allah, kan gitu, sesungguhnya dan sebenarnya kami itu pengen jadi hamba pilihanmu, jadi hamba yang terbaik. Tapi apa daya kemampuan hamba ya seperti ini. Ya Allah, kan gitu ya. Jangankan engkau yang maha ghafur, maha melihara, maha memberi. Manusia aja banyak pemaafnya. Engkau itu sang maha pemaaf, gitu ya. Mudah-mudahan kekurangan kami, gitu ya, keterbatasan kami, kemampuan kami ibadah segini-gininya ini, dibanding rahmat dan ampunanmu, lebih jauh rahmat ampunanmu yang engkau berikan kepada hamba ketimbang amalan yang kami lakukan. Emang kenapa ya Rob? Ngandelin apa tuh Gusti, kan gitu ya. Ngandelin apa? Ngandalkan apa saya ya Allah? Salat saya mohon maaf cukup waktunya panjang, sujudnya juga lama, tapi kalau hamba belum tentu sujud dan pasrah dan menyerah. Kadang-kadang hamba masih punya ganjalan. Jangankan dengan masalah kesulitan hamba, kadang-kadang kami juga masih memilih manusia antara suka dan tidak suka terhadap kami. Kadang kami senang dan bangga dengan pujian dan penghargaan manusia, tapi kadang-kadang kami juga kecewa dengan ucapan dan tingkah laku manusia. Ya Roh, bagaimana kami jadi pilihan Engkau kalau kami masih memikirkan makhluk-makhluk yang tidak bermakna buat diri kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah gitu aja ngaji. Bisa keterima Pak? Bisa keterima? Masya Allah. Udah segitu aja yuk. Lanjut dulu. Iya, tadi saya ngomong sama santri saya, tumben pagi-pagi udah lapar gini ya. Apa ngajinya sebentar aja ya. Saya adalah hadirin rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikut yang istiqomah di jalannya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan perahu-perahu syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati ajmain. Wila hadratil kiram ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu la hadratin Abdul Rajak, Sa'amdi Salam Sabi Hasan Syekh Bahauddin Anak Sabandi, wila hadratil Syekh Mustaqim Musanjil Mustaqim Syekh Musafi Sa'fun Abdul Jalil Mustaqim Musan ila wali walidina warahmuhum kama rabbana sughara wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, khususan hadil jamaah Masjid Khairul Ummah minal muslimin usimatul mu'minin wa talahi minhum wal amwat. Sulillahi lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkil mubahati talaban litarkil maqamatil aliyati. Wa tarkil mubah, dan hendaklah tinggalkan olehmu al mubahati, perkara-perkara yang mubah, talaban wahai seorang murid, litarkil maqamatil aliyati, dengan tujuan untuk mendapatkan maqam atau kedudukan al aliyati yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidi al-Mustafa rahimahullahu ta'ala, la yasihhu limuridin qadamun fil iradati hatta yatruku fi'lul mubahah. Jadi kata saya diterangkan, wa tarkil mubahah, hendaklah kalian ketika sudah belajar manusia menata diri gitu ya, merepehkan diri, wa tarkil mubahah, hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Apa sih yang disebut mubah? Mubah itu perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk nilai ibadah, bahkan sesuatu yang dosa. Jadi ketika manusia sudah masuk pada pintu manusia ini ingin belajar taqarrub kepada Allah, maka ciri-cirinya mereka ini mulai memelihara diri gitu Pak. Perkara-perkara yang mubah, yang tidak manfaat, omongan-omongan yang tidak manfaat, waktu yang tidak manfaat, ya, pemikiran yang tidak manfaat, bahkan yang maksiat. Kita ini bukannya sekedar mubah, yang maksiat aja masih kita kerjakan. Apa contohnya yang kita kerjakan? Banyak hal kok. Tiap waktu kita kadang-kadang melihat sesuatu di HP, kalau pas lewat ada gambar itu, kira-kira dilewat apa dicari terus? Dilihatin apa lewat? Lewat, oh lu baik semua ini. Udah baik di sini baik. Nah udah di sana juga lebih baik ya Pak ya. Itu harapan kita ya. Nah itu pada maka mau berbahagia. Jadi maka untuk melihat siapa kita itu jangan mendudukan kita di dalam taat. Untuk melihat kedudukan kita baik tidak di hadapan Allah, jangan ketika kelihatan dalam taat. Kalau dalam taat ngeri, dihitung nanti taat kita. Saya sholat lima waktu sudah, sunnah nggak pernah saya tinggal. Malam tahajud alubis. Duha, oh itu kebiasaan saya. Sedekah tiap waktu saya. Apalagi ke masjid paling duluan, gitu ya. Nyumbang paling gede. Model saya kalau besok mati kayak nggak bakalan neraka saya. Itu yang kayak gitu itu tuh bahaya Pak. Yang benar kita laksanakan sholat 5 waktu, sunnah tidak ditinggal, kemudian bahkan tahajud kita kerjakan, duhanya bisa, alangkah baik tuh. Terus kemudian kita bisa ada sedekah. Satu, semua kebaikan yang kita kerjakan jangan simpan dalam hati. Di hati yang kita simpan itu Allah yang memisahkan kebaikan kita. Kenapa Bapak bisa sholat? Mesti kalau bukan hidayah, kalau bukan tuntunanmu, kalau bukan arahanmu, nggak mungkin kami bisa melaksanakan sholat. Terima kasih ya Allah kau bisahkan hamba. Tuh Pak. Jadi untuk melihat kedudukan makom kita, jangan ketika kita dalam taatnya, lihatlah aib dan kekurangan kita. Contoh, aib kekurangan kita, ya Allah, bagaimana kami menjadi hamba yang suci, yang bersih. Sedangkan surga itu adalah yang bersih, yang suci, yang diterimanya. Hati ini kadang-kadang syukur, kadang-kadang kufur. Banyak kufurnya Gusti ketimbang kami melaksanakan sesuatu yang syukur. Kadang-kadang kami juga tidak kurang ridho menerima kejadian yang terjadi hari ini. Pengennya begini, kok kenapa jadinya begitu? Pengennya sih seperti ini, kenapa jadi begitu? Subhanallah ya Rabbana, kami ini masih membuka peluang sesuatu yang kurang diterima tentang ketuhanan Engkau ya Allah. Maafin ya Allah. Nah itu Pak. Tapi hatinya kosong. Ya, hatinya tetap ingat Allah. Ada keterangan, oh zikir Allah itu gimana? Ya Allah. Kalau nggak zikir Allah gimana Pak? Cuma zikir Allah itu di qalbu. Allah. Ya Allah itu. Ya Allah yang maha bisa. Ya Allah yang maha menghidupkan. Ya Allah yang maha menolong.
Ya Allah yang maha lembut, Ya Allah yang maha bisa, Ya Allah yang maha bisa menata, Ya Allah yang bisa menjamin, Ya Allah yang tak terhingga, Ya Allah seluruhnya Engkau maha mampu ya Rabbana. Begitu Pak. Terus ya dalam kolbu kita. Makanya definisi sholat itu kan artinya zikir. Aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat ku-nya itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati nih sholat, kebanyakan ingatnya sama rokaat. Udah berapa ya? Wah itu, apalagi yang bacanya panjang terus belum hafal. Wala ana wala antum wala antum wala ana wala dolin. Bisa ya, silahkan bacaan suratnya apapun panjang dan pendeknya, tapi dikuasai. Kenapa? Biar dalam sholat itu hilangkan untuk yang disebut dengan apa namanya, melamun, kosong, hati yang kosong. Jangan. Karena kesempatan terbaik ibadah yang bisa khusyuk dengan Allah, yang paling terindah hanya dengan waktu sholat. Makanya rata-rata di waktu sholat itu sulit kita ketika khusyuk. Nah gitu ya. Nah, kembali pada pembahasan kita. Jadi salah satu orang yang sedang menata diri dalam taubat mendekat taqarrub kepada Allah adalah orang yang menghindari dari sesuatu perkara yang subhat. Mulai hidup itu bermakna Pak. Bermakna, nggak mau sia-sia hidup ini. Punya rezeki juga begitu. Kadang dipikirkan, ya Allah, dulu saya punya ini, punya itu. Ya Rob, saya punya ini dan sebagainya. Kemana? Kan pasti ada kita yang punya hilang. Apalagi ketika kita sedang usaha. Buru-buru tuh Pak, ingetin. Ya Allah, pengen bermakna bagaimana? Saya simpan dan titipkan di mana? Karena semua usaha yang kita lakukan itu di saat lancar itu pasti akan ada, mohon maaf lah ya, kekurangan, bangkrut akan ada. Maka mumpung masih diberikan kesempatan yang terbaik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermakna, ya Allah kami nggak sia-sia. Makanya perhatikan agama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, intan surullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Itu perintah Allah. Kalimatnya intan surullah, ya kan? Perhatikan, tolong agama Allah. Yansurkum, niscaya urusanmu aku yang tolong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi itu ya, kemarin yang waktu Jumat kita buka surat At-Toha. Surat Toha ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi nasihat Quran itu banyak Pak ya. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa manusia yang masa bodoh, gak mau ngeh. Ngerti ngeh? Gak mau ngeh itu apa ya? Yaudah. Iya. Gak tertarik, gak konsen, gak ada minat kebaikan. Ini kata Allah, wa man a'rada an dzikri. Kalau manusia nggak mau unggah, nggak mau perhatian, nggak mau sadar gitu, nggak mau membuka diri ya, an dzikri, tentang itu padaku. Nah, makna an dzikri yakni maknanya ingat kepadaku itu luas. Apa yang dilihat oleh mata, yang didengarkan, yang dirasakan. Hati-hati. Makanya kan Allah kalau membuka, katakanlah pintu-pintu hidayah itu kan ada 3. Bisa pertama dengan matanya, bisa dengan kolbunya, bisa dengan pendengarannya. Makanya hati juga terbagi menjadi 3, ya kan? Ada kolbun maridun, ada kolbun mayyitun, ada kolbun salimun. Ya, kolbun maridun ada dalam Al-Quran, hati yang sakit. Siapa hati yang sakit itu Bapak? Hati yang tidak pernah melihat orang lain baik, senang, maju bisa. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada tuh, udah dibuang Pak. Kalau kita umur sampai 40, 50 begitu, takut nggak husnul khotimah. Iya Pak, kenwailah barangkali ya, mohon maaf, ibadah kita terbatas, kualitas kita masih jauh. Yang penting tata hati lah. Kalau masih ada kebencian, astagfirullah, sebel, dengki, kapan Pak? Apalagi udah 50, 60 tahun masih ada kayak gitu. Takutnya nanti pas mati nggak husnul khotimah. Kan yang menghilangi hati, yang menghalangi kalbu kita husnul khotimah itu tadi. Karena hati kita disimpan dengan sesuatu yang kebencian. Astagfirullah. Ya Allah. Ini saya Pak ya, insya Allah. Kalau Bapak insya Allah udah tahadus bin nikmah, udah soleh ya, insya Allah gitu ya. Itu Pak, itu yang paling takut kita Pak.
Sholat kita dan sebagainya itu ya tetap diperbaiki. Tapi awas qalbu, Pak. Karena Allah la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu yang paling ngeri. Allah nggak pernah pandang kita pakaian, gelar, siapa kita, terkenal hebatlah kita di masyarakat ataupun tidak. Yang Allah lihat itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat isi hatinya. Termasuk sholat. Berapa rakaat Allah pandang, tapi tergantung dalam sholatnya ingat aku apa enggak. Dalam sedekah berapa yang banyak itu juga Allah terima, tapi Allah lihat gimana kadarnya apa. Makanya Bapak sekalian kalau udah ngaji, kita sedekah, jadi ya jariahnya nggak disebut, nggak usah kecewa. Nggak usah. Saya kok nggak disebutin Jumat ini. Oh ada sudah pesen, tolong ya Pak Fulan, alamatnya blok sekian, RT sekian, nomor sekian, jumlahnya sekian, tolong ya. Bapak kalau udah ngaji gini, ya nggak perlu. Bila perlu manusia nggak usah tahu, biar aku aja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah tenang tuh Pak. Karena makhluk itu sudah mau dikeluarkan. Kalau makhluk mesti masukin, capek Pak. Belum tentu orang yang kita harapkan, belum tentu orang yang kita tidak suka, belum tentu orang yang kita benci, belum tentu orang yang kita katakan kita permasalahkan, belum tentu mereka mikirin kita. Energi kita kebuang. Energi kita kebuang, capek deh ngurusinnya begitu. Tapi emang bener Pak dia musingin dan sebagainya, doakan aja. Tidak usah membalas kebencian dengan kebencian. Balaslah kebencian itu dengan kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini hadirin Allah berbahagia. Silakan Bapak ngapal Quran, silakan Bapak ngapal hadis. Tapi kalau qalbu nggak takut Allah, mohon maaf. Nanti semua hafalan untuk menyerang doang, untuk pamer doang. Silahkan Bapak banyak kebaikan dan sebagainya, tapi kalau qalbu nggak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua dunia itu akan dipamerkan. Oh iya Pak, tidak sedikit. Makanya silahkan ketika orang belajar menyampaikan ilmu, kitabnya dibaca, tapi Allahnya dibawa apa enggak? Gitu gampangnya Pak. Ya, silahkan kitabnya, Qurannya dibaca, hadisnya dibaca, tapi Allahnya dibawa enggak, diajak dibaca enggak tentang diri kita. Kalau cuma ilmu yang disampaikan tanpa Allah yang dibawa, mohon maaf, boleh cerdas otaknya, tapi hatinya ketinggalan. Kita tuh minta sama Allah dicerdaskan otak kita, juga disadarkan kalbu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya Pak ya. Insyaallah. Rasa ngaji udah terlalu jauh nih Pak. Betul Pak. Yang belum diamalin, Pak Ketua. Yang belum tuh diamalin. Ngaji dibahas-bahas, prakteknya belum juga, ya kan? Ayo kita belajar. Makanya kalau orang sudah mengeluarkan makhluk gitu ya, tidak merasa memiliki, itu cara belajar. Tidak mengakui, tidak, itu belum boleh dikeluarkan makhluk. Belajar cintanya sebentar, jangan terlalu lama. Takutnya boleh sebentar, jangan terlalu lama. Khawatirnya jangan terlalu lama. Ya Roh, sesungguhnya yang bisa menata dan bisa memberikan kebaikan dunia sampai akhirat bukan tenaga hamba, ya Allah. Engkau yang jamin, ya Roh. Maafin ya Allah ketika kami ada terlalu berharap kepada keadaan kami. Maafin ya Allah ketika kami tidak ada, rasanya hancur hidup kami. Bukankah Engkau yang menjaga langit dan bumi sampai kepada kehidupan manusia dan menjamin tentang Engkau ya Rabbana. Yang penting malam kami berdoa, siang kami ikhtiar, kami perjuangkan. Mudah-mudahan Engkau akan memberikan ilmu dan harta dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat yang manfaat buat diri hamba, keluarga hamba, apalagi buat masyarakat. Ya Allah. Kenapa hadirin rahimakumullah? Itu tadi cara yang namanya baroah. Keluarin itu Pak, pengakuan dunianya itu keluarin. Keluarin pelan-pelan. Gimana Pak? Saya kalau udah cinta kendaraan, cinta duit, cinta ATM, cinta rumah, cinta harta benda, cinta kedudukan, cinta, ya tanamkan. Allahnya tarik. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Rabb, Engkau yang menjaga menata makhluk manusia seluruhnya, termasuk kami dalam genggaman Engkau ya Allah. Ya Allah, kami tidak akan bisa selamat tanpa bimbingan. Kami tidak akan menjadikan bahagia dunia akhirat tanpa ridho. Kami tidak akan tertarik semua kebaikan tanpa hidayah. Ya Allah, jangan jauhkan hamba dari ampunan dan maaf Engkau ya Allah. Selalu. Kalau udah selalu seperti itu hati kalbu itu, alhamdulillah bikin lembut Allah pelan-pelan. Terus, nah kalau sudah seperti itu masukan Allah boleh jadi
Nah, ini masuk kepada pintu inkisaf. Apa tuh pintu inkisaf? Terbukanya mata hati. Dipahamkan sama Allah, kok ada yang begini ya. Atau lihat mimpi, seperti salah satu jamaah saya di tempat yang lain, mimpi begini, ya. Kalau kaitan dengan zikir, sholat boleh tanyakan. Kalau bicara masalah hakikat, nah ilmu kan ilmu batin. Kita akan belajar masalah terbukanya mata hati. Ditanya jangan kepada ahli fikih, nggak nyambung. Tanya kepada ilmu, ya mohon maaf, ilmu zikir, ilmu tasawuf. Nah ditanyakan lagi, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, kalau Bapak sudah berjuang dan hal itu keluarin. Misalkan kita, ya Allah, senang amat, ingat banget tentang masalah mobil, ingat banget masalah rumah, ingat banget masalah berburu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan harta benda keluarga kami semua kau pelihara ya Allah. Aku titipkan hanya pada engkau ya Allah. Gitu Pak. Biar malam itu jangan tersiksa gara-gara mikirin sesuatu. Bisnisnya kayak apa? Ya Allah, sekuat apapun, setajam, selincah apapun otak hamba untuk menata keinginan hamba, nggak pernah keluar daripada ketentuan dan takdir engkau ya Allah. Maafin. Kadang kan kepikiran tuh Pak, sampai susah tidur Pak. Ya kan? Akhirnya kita jadi nggak sehat. Akhirnya sebagainya. Tarik ya Allah, ya Roh, maafin kebodohan hamba kan itu. Maafkan keterbatasan hamba. Ternyata hamba terlalu membanggakan apa yang hamba miliki ya Allah. Silahkan kau titipkan harta benda, memang kami di dunia perlu ya Allah, tapi titipkan kekuatan kalbu hamba agar kami senantiasa tetap terjaga ya Rabbana. Nah itu namanya baro'ah ya, atau disebut dengan baro'atul da'awi. Kita belajar melepaskan. Pak, kalau nggak mau belajar ini Pak, selamanya Pak, kita nanti diperbudak terus sama dunia ini Pak. Budakin tuh, makin tua makin dibudakin. Ya, jadi waktu ketika kita sakaratul maut, yang diingat bukan Allah, kebun yang di sono, rumah yang di sono, terakhir bini kita yang di sono, yang di sono. Baru ngomong tuh terakhir Pak Ketua. Iya, padahal selama hidupnya rahasia itu. Hati-hati. Nanti yang sekarang diem tuh, ini kan kejadian. Lah siapa lu, kata istri yang di rumah. Lah saya ini istrinya juga Bu. Istri siapa? Istri Pak Hanifah. Misalnya, bukan Pak Hanifan ini orang baik ya. Subhanallah, itu terjadi Pak. Subhanallah ya Allah. Jadi itulah, karena kenapa? Jadi orang akhir hayat itu tergantung daripada apa yang dia sandarkan, banggakan, yang dia kagumi selama hidup di dunia. Kalau yang dia banggakan, sandarkan, dia kagumi pada Allah, Allah nanti yang keluar dari lisan-lisan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Gak usah bangga dengan keturunan, nasab kamu dari siapa? Gak usah. Inna akramakum indallahi atqakum, laisa li'arabiyyi alazim illa bittaqwa, kata Rasulullah. Yang menjadikan jaminan manusia itu mulia hanya karena takwa. Udah segitu, lain itu gak ada. Gak usah disebut keturunan anu, gak usah. Capek. Orang kalau misalkan menunjukkan siapa aku, pasti akunya tuh pengen dihargai. Capek, lepasin. Kalau bisa kita yang belajar menghargai, bukan kita minta dihargai. Gitu aja. Enak kalau gitu, lepasin. Jadi kita itu nggak jadi budak. Nah, kenapa kekuatan katakanlah nafsu kita menjadikan manusia yang sulit untuk jadi benar, gampang untuk salah? Satu jawabannya, karena kita terlalu mahabbah, cinta terhadap selain Allah. Gitu Pak. Saya kan orang pintar kok nggak dihargai? Lah, kenapa? Karena diandalkan pintarnya. Saya kan orang kaya, kenapa kok tidak dihargai? Nah, karena memang menyadarkan pada kekayaan. Saya kan orang terpengaruh, kenapa kalau dia nggak kenal saya? Enggak, lepasin aja ya Roh. Yang menata jagat raya semua dalam tanggung jawab engkau, apalagi kami. Terlalu kecil engkau melihat hamba, karena dunia yang orang soleh, orang baik, orang taat, orang ahli sujud, orang ahli syukur terlalu banyak, orang alim, alama sesuai dengan ilmu dan amalnya. Sedangkan kami nggak ada apa-apanya ya Roh. Ya Allah. Tapi hamba tidak mau terlewatkan. Ketika hamba tidak punya apa-apa, sesungguhnya hamba yang punya apa-apa. Siapa yang kami punya apa? Hanya engkau ya Allah. Hanya engkau dari yang kami rahmatnya. Siang dan malam, dari hidup sampai mati, dari dunia sampai akhirat, hanya engkau yang kami tunggu ya Allah, dengan rahmat ampunan. Karena kata hadis, la yadkhulul jannah bi'amalihi. Allah tidak akan memasukkan manusia ke dalam surga kecuali bahwa bukan dengan amalnya. Illa birahmatihi, kecuali Allah memasukkan manusia ke dalam surga itu dengan rahmatnya, kasih sayang Allah. Masya Allah.
Artinya apa Pak? Tetap kita sholat, tetap kita berjuang, tetap kita ibadah, tapi ibadah kita tuh nggak boleh diamal, dia nggak boleh diandalkan. Yang diandalkan siapa? Ya Roh, rahmatmu, ampunan. Aku yakin ya Allah, sekelam apapun masa lalu hamba. Nah itu Pak, tetap jadi motivasi kita. Kayak apapun masa lalu hamba, ya Allah pernah begini, pernah begini, pernah begini. Engkau itu tetap membuka lautan hampura, lautan maaf. Kapan manusia akan mendekat dan bertobat pada Allah? Ya Roh, gitu, gitu Pak. Makanya kalau udah ngaji seperti ini, nggak boleh kita bicara itu mengklaim orang. Begini neraka itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi dia begini dan sebagainya, kita doakan. Siapa tahu nanti Allah dapatkan hidayah. Gitu Pak hadirin rahimakumullah. Tidak boleh kita mengklaim orang itu, wah ahli neraka itu, sesat itu, bid'ah itu, gak ada dari Rasulnya. Oh sendirinya ngomong di luar nafsunya Pak, di luar Allah dekat dengan nafsu aja nggak berhasil. Nggak boleh mengklaim. Ini ada makumullah berbahagia. Sekalipun kita melihat perek, wanita tukang mabok, tukang zina, tukang maling kayak apa, hati kita nggak boleh. Gue benci banget orang kayak gitu tuh. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Yang bikin dia begitu Allah. Hidup gaya mereka begitu Allah. Bagi Allah ketika dibalikan kolbunya mampu, bisa. Allah perlu, nggak usah waktu lama. Gitu dong Allah. Makanya boleh jadi ada orang jelek tapi matinya baik. Ada orang hidupnya baik, matinya baik. Ada orang juga baik tapi hidupnya jelek, bisa. Gitu. Ada orang yang jelek matinya baik, bisa saja. Mungkin di penghujungnya dapat ampunan Allah. Ada ciri-cirinya biasanya. Ya Allah, yang biasa jarang ke masjid jadi ke masjid, yang biasa nggak pernah ikut ngaji jadi ngaji, yang biasa nggak senang zikir jadi ikut zikir. Ada cirinya, ada cirinya aja kebaikannya. Walaupun dulunya nggak pernah apa-apa, maka kita menjaga tetap nggak boleh menghardik orang-orang yang belum bisa ibadah, nggak boleh. Ya satu waktu aja ngobrol kayak apa gitu ya. Minimal mereka kalau diajak sholat masih belum bisa, minimal mereka menerima kita. Bapak itu mah enak, walaupun ahli ibadah nggak pernah nyemes saya, nggak pernah nyinggung saya selalu. Nanti insya Allah kalau kita diterima oleh mereka, kapan kita akan ngajak dia akan bisa. Kenapa? Karena hatinya tidak terluka, kan gitu Pak. Allah, dia yang sebenar-benar manusia bukan buat orang lain, buat diri sendiri dulu Pak. Tidak kecewa, tidak terluka, nanti orang akan ikut bersama dengan kita tanpa terasa itu Pak. Nah nanti kalau udah begitu, ingat ya Allah, betapa kerasnya dia, sulitnya kayak apa, membangkangnya kayak apa. Tapi ternyata engkau berikan hidayah, pintu hidayah. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang hebat, tapi ternyata engkau bisahkan ya Allah. Itu Pak. Nah dari situlah Allah, alhamdulillah. Berarti Bapak bisa berdakwah buat diri sendiri, bisa berdakwah buat orang lain. Enak kalau begitu. Indah. Keras kepala kayak apapun, sok doakan aja, saya kata. Ya kalau sesuatu yang tegas ya tegas. Masa yang salah dibilang benar. Sesuatu yang membangkang ya ditegaskan. Tapi ketegasan yang kita lakukan itu bukan untuk menganiaya, tidak. Kecuali kan 3 kata Rasulullah SAW, kata Al-Quran itu ya, salah satunya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu tuh, cara mengajak manusia ke Allah itu kan dengan 3 cara. Ini bil hikmah, dengan cara bijaksana, ngomong penyampaiannya tetap. Belajar menghargai walaupun orang itu mohon maaf ya, banyak kekurangannya, belajar menghargai bil hikmah. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang mau'izah, yang katakanlah untuk mencari sebuah kebenaran, bukan kemenangan. Silakan argumen, bukan sentimen. Gitu selalu kita mengayom. Nah yang ketiga kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Silahkan bermujadalah, berbantah-bantahan, tapi tetap dalam situasi yang kondusif. Nah ini butuh ilmu kalau begitu. Wajadilhum billati ahsan, silahkan berbantah-bantahan, berargumentasi, ahsan tetap dengan cara yang baik. Jadi kebenaran yang kita sampaikan, keterangan yang kita sampaikan, bukan kita minta dianggap benar yang paling betul, tapi kita hanya menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima, tidak ngaku diri yang paling benar, tuh kan, enggak. Tidak diterima, hulus. Kenapa? Sehebat apapun dalil yang kami miliki, hati hidayah tetap punya Allah. Gitu. Gak cemas mereka ketika ditolak kebenarannya, pun mereka gak bangga, gak senang ketika mereka diterima kebaikannya. Enggak. Kenapa? Oh mereka pintu hidayah punya Allah.
Di situ Pak, berprestasi tapi tidak diakui. Cerdas tapi kita nggak merasa, itu Pak. Gitu ya Pak RW ya, itu aja. Kok gitu aja kok repot? Repot Pak, kalau nggak belajar. Kalau nggak ada yang penuntunnya, kalau nggak ada gurunya, nggak gampang, nggak semudah itu. Itu hadirin Allah berbahagia ya. Subhanallah. Tadi ya, qalbun itu kembalinya kepada hati ya. Hati kemarin tadi itu terbagi menjadi 3. Ada qalbun maridun, ada qalbun mayitun, ada qalbun salim. Nah, qalbun maridun, hati yang selalu gampang sakit. Ya, gampang iri. Sekali lagi, iri banget. Jadi kalau irinya bukan iri terhadap yang kebaikan, tapi irinya ya kejelekan. Dia masih muda kok sukses, saya udah tua kok nggak sukses-sukses. Dia baru kemarin rumah tangga udah beli ini, beli itu. Saya yang rumah tangga duluan kok belum beli apa. Kamu salah. Siapa tahu Allah yang terbaik itu buat diri kita. Kenapa? Hisabnya sedikit. Dari banyak ini rumah di mana-mana, kebun di mana-mana, mobil mana-mana. Bah, boro-boro kasih zakat, bayar pajak aja kagak. Subhanallah ya. Boro-boro bayar zakatnya, astagfirullah, astagfirullah. Aduh, Gusti Agung. Ini kalau makin dalam kita melihat aib dan kekurangan kita, hinanya diri kita, lemes badan itu. Kenapa lemesnya itu? Gak ada apa-apanya Gusti saya ini, ya Allah. Masih untung saya dikasih hidup. Terima kasih Gusti kalau saya masih bisa dihidupkan, bisa ngaji, bisa ketemu teman, sahabat. Apalagi habis ngaji kemudian kami ngopi bersama, indah benar ya Rabb. Mudah-mudahan ini tanda daripada Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Itu kan taman surga itu 2, halaqatul ilmi tadi wa halaqatul dzikri. Tempat itu dibuat ilmu, kemudian tempat itu dibuat zikir, itu insyaallah tuh taman. Jadi kita sudah membikin di sini. Kalau kita udah bikin, boleh jadi mudah-mudahan ya. Tapi sekali lagi nggak boleh merasa, nggak boleh ngandelin. Mudah-mudahan gitu ya. Allah ini gambaran dari Allah bahwa kita sedang dibuat, dikondisikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pada waktunya surga beneran, Raudhah beneran, ya kan kenikmatan yang paling bener gitu Pak. Punya apa Gusti? Kan gitu enak. Nah ini ada rumah berbahagia ya. Jadi yang kedua adalah qalbun mayyit. Oh ini bahaya. Qalbun mayyit itu yang hampir menutup dengan hidayah. Ya, bila perlu semua diserang orang-orang yang baik itu. Diserang dengan berbagai macam hal. Baik dengan ilmu jarak jauhnya, jarak dekatnya itu, mohon maaf. Ya Pak ya. Nah, kita juga pernah mengalami yang kayak gitu ya Allah. Bikin pesantren itu Pak Ketua nggak gampang. Cuma gitu doang. Ngalami ya, subhanallah. Kenapa saya katakan ngalami? Iya banyak hal. Salah satu diantaranya yang pernah saya alami ya kan, berjumpa. Ya, karena dia tidak suka. Rupanya kalau mohon maaf ya, makhluk-makhluk yang lain itu tidak mesti disuruh orang. Ya nafsu pada diri sendiri kita, jin dan sebagainya juga. Ketika kebaikan yang kita lakukan itu, mereka juga bisa nyerang Pak. Bisa nyerang. Saya pernah cerita kayaknya dulu ya. Belum. Udah cerita. Oh iya, sebelum saya mendirikan pesantren itu ternyata dihadapkan dulu. Saya lagi tidur sendirian, kemudian ditendang pintu itu. Duh. Gara-gara lu, bahasa Bekasi lah marah. Astagfirullahaladzim, salah saya apa? Terus kemudian ternyata kuluk panjang dikeluarkan. Saya berpikir kalau saya keluar ngeladeni, saya akan kalah. Kalau dia masuk ke rumah saya, lewat pintu saya, berarti dia akan kalah. Jadi ini siapa yang bisa menahan nafsu, intinya begitu aja. Kalau dia nyerang baru kita lawan. Kalau tanpa dia nyerang kemudian kita lawan, jangan. Akhirnya selesai. Alhamdulillah kabur. Besoknya datang lagi. Ya Rob, kata saya kok beginilah. Akhirnya dia ternyata berhadapan dari jauh, pasang jurus Pak. Yang paling saya tidak dalam pikiran saya, kok tidak duga-duga dia jurusnya kok sama. Dia punya pasangan jurus yang saya punya, gitu. Makanya tadi itu Pak yang punya jurus kadang-kadang diuji lagi sama jurus. Kemudian nggak usah punya jurus Pak, udah punya ilmu aja manduit. Ada tok setiap gerakan begini Pak, duas, bola apinya keluar, meledak, dua. Astagfirullah. Hebat ya dia bilang itu. Nggak hebat tuh. Sekali lagi,
dari kiri serang ke kanan, meledak. Oh gitu. Jadi bola api Pak. Dia kalau misalkan katakanlah warnanya masih biru, itu belum apa-apa. Tapi kalau udah merah kena. Makanya kalau Bapak melihat, kan itu satu waktu bisa kelihatan kasat mata, kadang-kadang tidak. Itulah sihir-sihir mereka. Intinya apa itu? Jin. Jin-jin yang jahat atau iblis yang jahat. Iblis pasti jahat. Itu ya iblis itu ya keturunannya setan. Nah, itu seperti itu. Mohon maaf, loh apa bedanya jin sama setan Pak? Setan itu sesuatu makhluk yang pasti jahat. Kalau jin kan terbagi dua. Ada muslim, ada non-muslim. Tapi ingat Pak, nih Pak. Sebaik-baik jin, sebaik-baik jin itu adalah sejahat-jahat manusia. Jadi ulamanya jin itu adalah yang paling jahat di antara manusia, itu jadi ulamanya jin. Maka kalau Bapak di sini mohon maaf nih pada belajar ilmu yang kayak gitu, kanuragan, ilmu hikmah dan sebagainya, hati-hati dengan zikir nggak cocok. Kenapa begitu Pak Hadipan? Karena kalau misalkan memiliki seperti itu berarti kodamnya tersimpan. Contoh, Pak Hadipan pengen punya istri dua, kan ada wiridnya. Rabbi asri wa la tu'asri wa bitamimi bil khairi illa bidillah la haula wa la quwata illa billah. Nggak boleh ditinggalkan selama sholat itu 41 kali. Makanya yang istrinya dua tuh wiridannya panjang. Maka tinggal dilihat Pak Hanipan itu kalau sholat wiridannya panjang apa pendek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya astagfirullah. Wiridnya zikir dia masalah. Tadi wiridan. Astagfirullah. Iya. Jam segini kalau nggak pakai ketawa pengantuk dikit. Astagfirullah. Nah inilah Allah berbahagia. Makanya kalau yang zikirnya, yang wiridnya panjang, itu ya jangan husnuzon juga sih. Siapa tahu dia itu terbaik ya. Itu intermezzo. Nah, yang ketiga, qalbun salim. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah ini Pak, yaumala yanfa'. Nah ini namanya ada jorob zaman, akan datang pasti waktunya gitu. Layan Pak, nggak ada manfaatnya tuh. Malun, harta yang kita kagumi nih, yang kita investasikan sebagai malun, enggak ada, hilang semuanya. Semua kita melihat seperti itu, ya Allah, padahal aku banggakan, aku cari, aku siang dan malam, aku khawatir, aku simpan, aku segalanya, aku, ya Allah, layan Pak, nggak ada manfaatnya. Walabanun, termasuk anak keturunan kita, hati-hati itu Pak. Kan banyak orang kagum tentang anak, kadang-kadang prestasi anak, kadang-kadang gelar anak, gak usah terlalu, syukuri aja, gak usah. Ya layan Pak, layan Pak, malaban illa man Allah. Semua harta dan anak itu tidak ada manfaatnya semua. Kecil banget, wah kalau kemarin waktu hidup kita itu benar-benar kita tuh punya kebanggaan itu semua. Nanti pada saatnya kata Allah, kalau manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, layan Pak, malunul illa man Allah. Kecuali ini ada istisna dalam ilmu nahwu. Nggak ada tuh, nggak ada apanya. Illa kecuali man Allah, manusia yang kembali datang kepada Allah, maknanya kembali kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mahwa, siapa qalbun yang salim itu? Nah itu tadi, hati-hati yang selalu dilepaskan dari genggaman cengkraman dunia. Pelan-lahan, hati-hati yang terlalu dibudaki tengah dunia, hati-hati yang terlalu dibebani oleh dunia, hati-hati yang dibikin serakah oleh dunia, hati-hati yang penakut dengan kemiskinan, takut kurang. Lepasin sekarang, lepasin dikit-dikit. Jadi kalau nggak lepasin itu nanti penyakitnya juga akan keluar, penyakit batinnya itu. Yaitu tadi cemas, jadi koret, jadi pelit, jadi bahil, jadi apa ya namanya? Kita itu ditutupin sama apa yang kita miliki. Atau capek-capek Pak kita cari siang dan malam. Lantas kenapa jadi nutupin kita? Yang maksud nutupin bukan kepala, kalbu kita. Astagfirullahaladzim. Nah kalau sudah seperti itu yang kita lakukan, qalbun salim yang naik kepada Allah itu dengan hati yang selamat. Siapa hati yang selamat itu tadi? Tidak dibudaki, ya, tidak ditakuti, tidak dibikin raja, kita tidak merasa dibikin mulia oleh dunia yang kita miliki ini. Kalau gitu kenapa? Dunia boleh, harta memang wajib dicari, kedudukan prestasi memang kita harus manfaat kita depan orang. Tapi ya Rabbana, qalbu kami bukan mengabdikan kepada makhluk,
Ya Rabbana, kalbu kami bukan karena takut dengan harta kemiskinan dan lain sebagainya, tapi kalbu hamba seluruh yang kami lakukan karena melaksanakan perintah Engkau ya Allah. Taat aja kami dengan Engkau ya Rabbana. Nah kalau sudah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita ditanya sama Allah, tuh harta kamu harta yang mana ya Rabb? Kami sudah titipkan semuanya alhamdulillah ke masjid, ada pembangunan kami mulai kami berikan. Anak-anak yatim yang makannya kurang, yang kesulitan makannya, kami peduli. Guru-guru kami, para mujahid Allah, itu jangan cuma didengerin doang, Pak. Iya, tuh guru dari mana-mana beda-beda problemnya. Udah biarin DKM itu udah ngebekelin, ngapain kita nambahin? Itu nggak boleh begitu, Pak. Kenapa saya ngomong? Iya, itu adalah Allah berbagi. Saya punya rezeki, jebret, tek, langsung datang. Apa kekurangannya? Anak-anak buat lo makan. Ayo di dapur kita tambahin. Itu Pak. Subhanallah. Udah itu mah Pak Asmat juga kalau ngerti udah ngerti lah. Tahu ya. Ngapain dibahasa gitu ya. Biar kita gak kotor nih bahasan kita. Ke Allah kok jadi ke dunia. Jangan ya. Ini diantaranya. Nah sekarang ketika manusia itu sudah tertoto, sudah tertata ya kan. Ada keinginan mereka belajar. Meninggalkan dunia itu bukan berarti tidak usaha. Jangan. Belajar kita melepas dunia itu bukan berarti kita tidak ikhtiar, tidak. Ya, makanya nanti ada kata-kata ujlah. Nah, apa tuh ujlah? Ujlah itu ada caranya dua, ada ujlah di waktu mereka di waktu ataupun sarana dan tempat yang sepi, ada ujlah di tempat yang ramai, gitu Pak. Nah, kita bagaimana? Kita ini orang-orang dulu para sufi itu biasa ujlahnya itu tempat yang sepi. Dia datang ke hutan tanpa memikirin dunia, makan seadanya. Kita apa kalau gitu kagak kuat. Ujlah misalkan kita ke hutan, terus iya kalau tahu makanan apa yang bisa dimakan. Kalau enggak 2 hari juga mati. Bukan ujlah. Orang-orang dulu mungkin memang situasinya seperti itu. Sekarang kan kita kota. Ujlahnya kita ini adalah di tengah keramaian manusia. Boleh jadi Bapak sibuk selama belajar untuk katakan menghadapi masalah problem dan urusan manusia dan dunia, tetapi kalbu Bapak tidak menyandarkan kepada itu semua. Jadi kalbu Bapak itu menyandarkan kepada Allah. Ya Rob, bukan aku yang menguatkan, sesungguhnya Engkau. Memang kami ikhtiar, memang kami usaha, tapi sesungguhnya yang bisa menjadikan sesuatu adalah Engkau. Bisa ibadah, bisa lebih bisa meningkat. Ya Allah, penuh hidayah yang Kau berikan. Sehingga kami jadi bisa karena memang pertolongan, bukan kami. Nah itu ujlahnya gitu Pak. Setiap ada pengakuan itu buru-buru kembalikan ke Allah. Apalagi pujian. RW kita ini hebat. Serba bisa dia. Luar biasa. Bangun masjid, bangun musola, bangun kantor RW. RW, ternyata RW itu hebat. Oh iya emang, baru tahu ya? Jangan. Jangan begitu. Iya insya Allah, itu pun dukungan umat. Allah kalau udah memberikan sesuatu yang benar dan manfaat, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu kebaikan itu tidak kembali pada diri. Sebab kalau kita senang dengan semua pengakuan manusia, besok kita akan kecewa ketika tidak diakui oleh manusia. Capek lagi-lagi. Capek hati-hati kita. Itu ya Pak ya? Alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam 6? Belum. Baik Bapak Jazakallah. Sekarang bagaimana tuh supaya kita menjadi qalbun salim? Latihan. Latihannya bagaimana? Ya zikir, nggak zikir nggak bisa Pak. Tidak ada pendekatan baik manusia itu jadi manusia soleh solehah kecuali manusia makin dekat dengan Allah. Ya, makanya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu man alaihi fan, segala sesuatu yang ada di dunia itu tidak akan bako, tidak akan lama. Segala sesuatu bukan karena Allah hancur, gitu. Makanya Bapak nggak usah khawatir ketika ada orang kiprah, tapi mohon maaf kiprahnya bukan karena Allah, karena pamer tersebut, ada waktunya jatuh. Ada waktunya jatuh. Nggak usah khawatir. Tapi jangan lupain, ada saatnya mereka pasti jatuh. Nggak usah khawatir. Segala sesuatu yang kita lakukan kebaikan, nanti saatnya juga ada waktunya orang akan memahami tentang kebaikan kita. Tapi nggak nunggu, kita nggak minta, nggak diharap, nggak ingin minta diakui, nggak, lepasin aja. Terlalu besar ya Allah pertolongan Engkau dengan daripada apa yang kebaikan kami hamba lakukan. Engkau tidak pernah berhenti memberikan nikmat pada hamba, bisa melihat,
Andai kan melihat ini harus dibayar, berapa miliar kami ya Allah, kan gitu Pak. Insya Allah. Kami bisa mendengar ya Rob, andai kami misalkan harus dibayar, juga bisa mendengar berapa miliar yang kami harus bayar. Kami bisa bicara, apalagi bisa menyampaikan kebenaran. Ya Rob, kalau bukan pintu hidayah yang kau buka, nggak mungkin kami bisa sesuatu. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri kami belum bisa apa-apa. Ya Rob, andaikan dibayar kami bisa bicara berapa ya Allah. Buktinya kita punya HP saja Pak. Kalau ngomong banyak kan khawatir. Khawatir pulsanya kebanyakan kan gitu dan sebagainya. Allah tidak memberikan omongan bicara kita dengan pulsa dihitung. Allahu Akbar. Ya Rob, mau dibalas dengan mana? Mau dibandingkan dengan mana? Dengan sholat hamba, nggak ada apa-apa. Dengan sujud hamba, bohong. Nangisnya karena pengen sesuatu. Nangisnya hamba karena banyak keinginan sesuatu. Karena tidak tercapai dan sebagainya. Atau dengan hamba, apalagi ya Rabbana. Kami terbatas, kadang-kadang doa hamba itu kuat. Karena ada kebutuhan dunia, bukan butuh engkau, bukan cinta dari engkau. Maafin ya Allah. Nah disinilah ringan badan ini. Kenapa ringan badan ini? Karena kita nggak pernah menggantungkan kita terhadap diri kita. Astagfirullah. Karena kita nggak pernah menggantungkan diri kita terhadap kita. Kita ini adalah hanya menggantungkan, belajar hanya kepada Allah. Nah Bapak udah begini, ntar pulang diuji lagi sama Allah. Apa yang membuat Bapak kesel, Bapak kurang sabar, Bapak marah. Ini gimana sih? Baik. Ya tegur ya boleh, tapi ya itu tadi, astagfirullah. Kita hanya menjelaskan sesuatu yang salah, ini salah, jangan dikerjakan, kan gitu dan sebagainya. Ujian dari Allah Pak. Nah kembali lagi pada sesi berikut ini, bagaimana caranya kita menuju qalbun salim? Gak ada lagi Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang membuat hati kita terentram itu dengan zikir, nggak zikir nggak bisa. Maka zikir para ulama tasawuf, apapun tasawufnya sepakat. Pertama kita baca Fatihah, yang kedua kita baca syahadat, kemudian kita baca sholawat istighfar, kemudian kita baca sholawat. Nah, kadang ditambah tuh dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kemudian ditambah lagi dengan ayat kursi, baru baca la ilaha illallah. Ya Pak ya. Jadi baca Fatihah, terus apa lagi Pak? Baca istighfar, pertama syahadat, Fatihah, syahadat, istighfar ya. Fatihah, syahadat, istighfar, kemudian sholawat. Habis sholawat kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi tumarisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya dikasih aura gitu dari guru saya, nggak boleh. Ini nanti manfaatnya apa? Nggak usah. Udah baca aja kenal. Nggak ada ayat Allah yang tanpa fadilah keutamaan. Orang yang pikir para mutasawwifin itu mereka tidak pernah ada bacaan itu minta fadilah, nggak boleh. Minta fadilahnya apa? Nggak usah. Udah baca karena Allah Subhanahu Wa Taala, fadilahnya pasti diberikan. Kenapa begitu Pak? Lihat fadilahnya. Takut ketika kita baca itu karena fadilah. Lagi gimana begini? Baca ini. Gimana masalahnya begitu? Bacanya itu, kan itu. Jangan udah baca aja karena Allah. Nah, itu ya. Jadi setelah kemudian kita baca Fatihah, kemudian syahadat, baca istighfar, baca sholawat, baca laqad ja'akum 3 kali aja. Ayat kursi 3 kali, baca la ilaha illallah sebanyaknya, gitu ya, semampu kita. Baik. Ada kiblat dulu Pak, yang belum ada kiblat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati ajmain. Sulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu anhu la hadratil Hakim Syaraddin Abdul Razzaq Sa'abdus Salam Sayyid Hasan Al-Fadhili Syabahuddin An-Nasabin ila Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Jalil Qaddasul Sirru hadratil Mustaqim Nusan Kaisbullah Ki Jalil Mustaqim Syekh Musafi Syahril Salam bin Abdul Jalil bin Mustaqim Nusan khususun la wali walidina ya Allah warhamhum kama rabbawna shighar wali ikhwanina ya Allah wali masyayikhina wali muallimina lil mu'minina wal mu'minat allahiyya minhum wal amwat khususun hadil jamaah khairul ummah
Sulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yasma'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yasma'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yasma'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahimakumullah. Ya ada kabar kalau udah zikir ya dikasih kabar sama Allah. Kabarnya begini, bahwa yang disebut dengan wali itu bukan sekedar dia tahu alam gaib, bisa ngelihat jin, lihat apa, surga neraka, bukan. Yang disebut wali itu bukan yang bisa terbang tiap hari, bukan. Ilmu wali itu bukan yang bisa nebak orang, bukan. Karena inkisapnya manusia yang batil itu bisa, nebak orang itu bisa. Jadi wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala akan dipisahkan juga oleh Allah, tapi bukan itu belum tentu wali. Ilmu kewalian Allah, para kekasih Allah itu hakikatnya adalah yang selalu menata diri, belajar membersihkan diri, itu aja. Kalau udah jelas, kalau udah bersih kalbu kita, otomatis jelas Pak penglihatan Bapak nanti. Iya. Pembicaraan itu kalau misalkan diajak ngomong, belajar apapun babnya, kalau memang dia dirinya itu yang membicarakan kenal Allah, pasti Bapak diajak dikenalin. Tapi kalau misalkan katakanlah walaupun berapa bab, walaupun berapa masalah, ketika yang menerangkannya itu ilmu kenal Allah, nggak bakal dikenalin Bapak sama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirina min hamdan ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi al-karim 'azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam tasliman biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin lahin. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana ya Rahman. Rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa li masyaikhina wa li muallimina lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wat taqwa wa ahlana min ahlil ilmi wal dzikri wa ahlana min ahlil khair min ahlis salihin salihat dzakirina dzakirat sajidina sajidat min ahlil Qur'an min ahli la ilaha illallah. Allahumma ftah lana ya Allah bi futuhil arifin minan nabi wal muqarrabin syuhada was solihin. Ilahana ya Allah anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. A'tina ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina ya Rahman, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahumma ij'alna ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana bi husnil khatimah. Bi husnil khatimah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khudna min ahli la ilaha illallah kama fatahta min ahli la ilaha illallah. Nas'aluka la ilaha illallah wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'a
وعملا تقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت، هون علينا في شقرة الموت، هون علينا في شقرة الموت، والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بالعالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم وفق الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.